Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita belajar pelajaran kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Siapa yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Iya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Ada berapa Asmaul Husna? Asmaul Husna ada 99. Nah, sekarang kita akan belajar Asmaul Husna, Ar-Razzaq, dan Al-Wahhab. Perhatikan penjelasan Budiana ya. Asmaul Husna Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi Rezeki. Allah memberi rezeki kepada setiap makhluknya, ya. Entah itu manusia, hewan, tumbuhan, semua Allah beri rezeki. Allah yang menentukan banyak sedikitnya rezeki yang diterima makhluknya. Ya, ada orang yang kaya, yang banyak uangnya, ada orang yang sedikit. Itu semua adalah pemberian dari Allah. Kita tidak boleh berputus asa atau mengeluh, kenapa kok rezeki kita cuma sedikit, ya, kenapa mereka malah banyak uangnya. Itu nggak boleh mengeluh, ya, harus tetap mensyukuri apa yang telah diberikan Allah. Allah lah yang lebih tahu seberapa kita membutuhkan, apa yang kita butuhkan, ya. Kemudian hanya kepada Allah kita memohon dilapangkan rezeki. Nah, jadi kalau anak-anak selesai sholat, hendaknya anak-anak berdoa kepada Allah, meminta agar rezekinya dilapangkan, mendapat rezeki yang halal, yang barokah, yang bisa buat bekal ibadah, ya. Boleh nggak meminta rezeki atau kekayaan kepada selain Allah? Tidak boleh. Misalnya datang ke dukun, minta agar dibanyakkan uangnya. Terus atau datang ke pohon besar, meminta penunggu pohon itu untuk memberikan uang yang banyak. Nah, itu tidak boleh, ya. Karena itu termasuk perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik atau menyekutukan Allah itu adalah dosa besar. Selanjutnya, Allah memberikan rezeki kepada hambanya dengan cara berbeda-beda. Ada yang mendapat rezeki berkat dari bertani atau bercocok tanam. Ada yang mendapat rezeki karena menjadi nelayan, menjaring ikan di lautan. Ada yang dapat rezeki karena usahanya berdagang, yaitu berbeda-beda cara Allah memberi rezeki. Selanjutnya yaitu bersyukur merupakan sikap berterima kasih atas nikmat pemberian Allah. Nah, kemarin kita sudah belajar cara bersyukur, yaitu ada yang dengan hati, dengan lisan, maupun dengan anggota badan. Nah, itu merupakan sikap mensyukuri pemberian Allah. Selanjutnya, cara meneladani Asmaul Husna Ar-Razzaq. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah, ya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian yang kedua, tidak boleh sombong, ya. Apa yang kita miliki itu semua adalah titipan dari Allah, tidak boleh kita sombong. Yang ketiga, tidak boleh menghina orang lain yang kekurangan, ya. Semua orang diberikan Allah rezeki yang berbeda-beda. Kita tidak boleh menghina, mengejek mereka yang
rezekinya lebih sedikit dari kita, nggak boleh ya. Bisa jadi suatu saat Allah malah membalik keadaan, mereka yang banyak rezekinya, kita yang sedikit rezekinya ya. Makanya nggak boleh sombong ataupun menghina orang lain. Yang terakhir yaitu memberikan pekerjaan kepada membutuhkan. Jika kita banyak rezeki, hendaknya kita bagi sebagian kepada yang membutuhkan. Bisa dengan bersedekah atau dengan memberikan pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Asmaul Husna Al-Wahhab berasal dari kata wahaba. Wahaba itu bahasa Arab yang artinya memberi. Allah memberi tanpa mengharap imbalan ya. Jadi Allah memberi dengan tulus, tidak mengharap kamu sudah saya beri rezeki, jadi kamu harus wajib berbuat baik atau sholat. Nah, Allah tidak butuh itu ya. Yang butuh adalah kita. Kita butuh kepada Allah, tapi Allah tidak butuh pada kita ya. Kemudian pemberian Allah itu tanpa batas ya. Allah memberi itu sangat banyak, sangat luas. Coba kita bayangkan, kita bisa melihat ya, punya sepasang mata, dua mata, bisa melihat. Coba kalau mata kita sakit, kita harus ke dokter, bayar dokter. Kemudian jika harus ada tindakan operasi, berapa juta yang harus kita keluarkan. Nah, itu baru mata, belum anggota tubuh yang lainnya ya. Maka itulah bukti bahwa pemberian Allah itu tanpa batas ya. Kemudian Allah tidak pernah membeda-bedakan siapa saja yang dia beri. Allah tidak pernah membeda-bedakan dia orang Indonesia, dia orang suku mana, dia cantik, dia buruk, tidak pernah ya. Walaupun dia memeluk agama non-Islam, Allah tetap memberikan rezeki ya. Walaupun dia wajahnya tidak cantik, Allah tetap memberikan rezeki. Allah tidak pernah membeda-bedakan siapa saja yang dia beri rezeki. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab yang pertama yaitu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua pemberian dari Allah. Yang kedua, tidak boleh sombong ya, harus tetap bersikap rendah hati. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan ya. Jadi, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, maka tolonglah. Karena siapa saja yang menolong saudaranya yang membutuhkan, insya Allah, jikalau nanti dia membutuhkan pertolongan, pasti akan ada yang menolong. Yang keempat, menggunakan pemberian Allah untuk kemaslahatan hidup ya. Jadi gunakanlah rezeki yang diberikan Allah itu untuk kebaikan ya. Misalnya bersedekah untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk pembangunan masjid ya, biar semakin banyak pahala yang terkumpul. Yang terakhir yaitu memanfaatkan pemberian Allah sebagai bekal ibadah ya. Kita tabung, nah kita mempunyai rezeki lebih, kita tabung dan kita niatkan bisa untuk pergi haji misalnya, atau untuk berkurban, atau untuk menyenangkan anak yatim, untuk menolong orang yang kesusahan ya. Kita niatkan sebagai ibadah. Kalau kita niatkan ibadah, insya Allah nanti pahalanya menjadi pahala kita. Kalau banyak pahalanya, nanti besok bisa, insya Allah bisa masuk surga. Amin. Siapa yang pengen masuk surga? Semua pasti pengen ya. Nah, itu saja penjelasan tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh tanya ke Bu Diana ya kalau ada yang belum paham. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.